Ya, dimanapun Anda berada.
RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dengan program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini di acara Teras UMKM kita sudah kedatangan narasumber kita di studio yang akan membahas terkait pengalamannya tentang UMKM. Beliau merupakan owner Cimetime Cake ya, dan akan membahas ini terkait dengan kisah kasih belajar sendiri tanpa kursus atau autodidak. Oke, kita langsung aja menyapa untuk Kak Cime. Halo, assalamualaikum Kak Cime. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Kak Cime, sekali lagi ya kita akan membahas ini terkait dengan kisah kasih belajar sendiri tanpa kursus atau otodidak. Ini kayak lagi ya, kisah kasih di sekolah. Tapi ini kayaknya khusus UMKM ya, tentang kulineran gitu. Oke, Kak Cime, ini kan kita ini kan owner Cimetime Cake. Itu benar Cimetime namanya tuh Cimetime. Cimetime ya, penasaran saya ini. Ceritakan Ki awal berdirinya ini Cimetime Cake ini Kak. Oh ya, terima kasih. Itu awal berdirinya itu tahun 2009, pas saya selesai kuliah itu 97. Oh, 97 ke 98 itu saya itu lulusannya masih kecil saya. Ya. Sekarang saya sudah. Ya. Terus waktu itu saya lulusan dari ekonomi perbankan di Makassar, di salah satu universitas di Makassar. Terus pas lulusnya itu krisis moneter. Iya. Jadi memang susah sekali cari pekerjaan, sudah melamar ke sana karena memang kan lagi masih krisis waktu itu. Iya Kak. Jadi tapi kan saya punya beban moral, beban orang tua, walaupun orang tua tidak berharap, tapi pasti ada. Saya sudah disekolahkan tinggi-tinggi, dari itu saya punya adik 2 di bawah juga masih sekolah. Jadi saya berpikir masa sih saya jadi kayak beban gitu. Apa sebenarnya? Awalnya itu saya tidak pernah terpikir mau jadi buat kue atau apa. Pikiran saya itu saya ingin kerja di kantoran gitu. Iya betul. Mau jadi pakai baju seragam gitu, duduk di belakang komputer. Iya. Maunya cuman kayak seperti itu harapan saya, gambaran saya seperti. Tapi memang kenyataan di lapangan tidak begitu kadarullah ya. Iya. Setelah berapa itu setelah saya lulus, saya kan kelahiran Gorontalo. Iya, orang Gorontalo. Pantasan wajah-wajah Gorontalo. Iya. Jadi saya waktu itu diminta pulang ke Gorontalo. Gorontalo waktu itu masih kota kecil. Kak. Masih belum provinsi sendiri, masih gabung sama Sulawesi Utara. Iya. Jadi bagaimana saya harus buat apa di sana? Sedangkan waktu itu kan belum ada HP, belum ada apalagi internet, sosial media itu belum ada. Jadi saya sebulan di sana itu kayak anak zaman sekarang bilang itu gabut ya. Jadi saya mau apa, saya kayak jadi beban gitu, kepikiran. Terus satu waktu ada tante saya, dia tuh guru SMA. Dia tuh biasa memang suka bikin kue gitu. Terus dia bilang dia nggak ada yang bantu, pas yang bantunya itu lagi pulang kampung gitu, sakit. Terus saya tawarin, daripada saya diam-diam gimana kalau saya yang bantu. Tante saya tuh kaget, beneran kamu mau bantu? Iya, saya mau bantu, saya mau. Buat apa? Biar apa saja, yang penting bantu. Maksudnya saya nggak berharap digaji atau tidak, kan saya itu cuma tante saya, betul. saudaranya ibu gitu. Iya. Itu saya belajar, awalnya itu saya belajar cuman dari oles-oles talang, terus gunting-gunting kertasnya, gitu, persiapkan di bersih-bersih terigunya. Awalnya itu seperti itu, cuman pingin iseng-iseng aja lihat-lihat daripada diam gitu, gabut gitu, supaya akhirnya lama-lama saya lihat ini jadi tertarik gitu. Loh, asik juga ya kalau
maksud saya lihat orang makan, wah enak ya kayak gitu. Dalam hati saya, wah enak juga kalau misalkan itu yang saya buat, itu hasil saya sendiri. Terus gitu saya berpikir bagaimana caranya, tapi tidak ada apa-apa kan, tidak ada. Betul. Ekonomi juga masih sangat sulit. Iya. Berpikir terus saya bilang sama tante, saya mau belajar. Tapi waktu itu kan tante saya kan guru, tidak punya waktu gitu. Dia cuma bilang takar aja ini segini gitu. Waktu itu kue pertama yang saya buat itu kue sus. Nah, kue sus itu kan memang kalau dilihat itu gampang ya. Iya, tapi ternyata itu susah pengerjaannya. Susah belajarnya. Cuman memang dari pengalaman itu kan kita bisa tahu kesalahan-kesalahan ini. Iya, betul, seandainya Kak. kalau kita tidak memulai gitu, enggak tahu. Enggak kita tahu, Ki. Iya. Betul. Cuman bisa masuk saja langsung oven truk gitu. Panasnya gitu. Ternyata itu tidak. Itu kalau misalnya suhunya gini terus saya harus buka nanti dia turun gitu. Itu sebenarnya ada teknik-tekniknya. Dari begitu saya bisa belajar. Lama-lama saya maju sendiri. Saya bilang sama orang, saya tidak punya alat, pinjam lagi di tetangga, pinjam lagi. Iya. Memang betul-betul yang sulit gitu. Terus ada oven yang kecil sekali, itu pun ovennya itu sudah hitam, kacanya hitam. Jadi kalau lihat kuenya tuh suka intip-intip. Ini udah masak ya? Iya. Udah mengembang karena tidak kelihatan Mi. Iya, karena kan kalau kue sus itu nggak bisa dibuka tutup. Nanti dia tidak mengembang Ki. Terus di dalamnya dia tidak bolong. Kalau biasa kan itu digunting ada bolongnya. Ada bolongnya. Kan. Itu kalau dibuka dia pasti langsung masuk. Langsung menyusut. Iya, menyusut. Jadi iya. Itu sebenarnya ini saya pakai senter gitu, senter terus, ini udah mengembang ya. Jadi tapi alhamdulillah ayah saya almarhum waktu itu sama ibu saya sampai sekarang masih hidup. Iya, alhamdulillah. Itu sangat mendukung. Masya Allah. Dilihat keinginan saya, terus ibu saya diam-diam berikan saya oven. Nah itu tahun berapa itu Kak? Itu pas 98. Langsung kita dirikan ini. Kue ini belum ya? Oke. Itu masih 98 itu 98 akhir karena saya selesai kuliah itu 97. Iya. Cuman masih agak lama di Makassar. Jadi saya balik ke Gorontalo. Itu 98 akhir. Jadi saya begitu dibelikan alat sama ibu saya, dibelikan mixer. Kadang-kadang mau buat ini kan suka barongko. Iya. Nah, bapak saya bilang, Papa suka barongko tuh. Oh iya, cuman pisang itu Pak, begini gampang. Tapi tidak ada blendernya. Dibelikan lagi maksudnya didukung lah sama orang tua saya. Hanya begitu kesana terus saya belajar dengan sendirinya karena saya lihat saya ingin punya manfaat, walaupun tidak seberapa saya berikan sama mereka, walaupun mereka bahagia lihat saya mungkin senang, saya pergunakanlah itu ilmu-ilmu yang ada, walaupun itu ilmu kan dari ilmu perbankan ke ilmu baking itu memang tidak jauh, tidak ada sama sekali gitu. Iya, jadi yang Cimay Time-nya ini kapan didirikan? Nah itu setelah waktu 98 kan, saya belajar sendiri, terus saya buat bolu, berapa kali yang kegagalan yang luar biasa, try and error-nya luar biasa, sungguh banyak bahan, tapi saya sangat ini sekali sama orang tua saya, tetap memotivasi saya terus, memberikan saya bahan walaupun Masya sudah Allah. ini Pak ini sudah telurnya sudah begini, Mas itu sudah berani terima orderan kue sus waktu dan waktu itu kue sus terima orderan, ternyata kue susnya menyusut. Ini Pak sudah jam begini tapi telurnya kurang kayak gitu. Orang tuh waktu dulu kan nggak ada kayak Alfamidi 1 kali 24 jam gitu. Iya. Itu saya ingat sekali bapak saya pergi ke warung Kodong. Ada telurnya, saya mau beli. Kodong. Begitulah perjuangan waktu itu. Makanya waktu saya lihat orang tua saya betul-betul ternyata memotivasi saya, dari situ tidak akan pernah main-main untuk masuk ke ini baking ini. Saya tetap akan berusaha keras apapun itu. Akhirnya saya belajar jadi terus belajar jadi buat kue ulang tahun. Walaupun kadang-kadang pernah ada yang buat saya sedih, itu saya buat kue ulang tahun di pesan. Tapi kan
kue ulang tahun waktu itu kan masih kurang hiasan-hiasan apa beli tahu. Jadi saya buat sendiri. Itu dikembalikan sama customernya. Kenapa alasannya? Kalau cuma kayak gini aku juga bisa. Saya itu sampai sedih, tapi tapi mau apa gitu. Tapi bagaimana, uangnya saya sudah enggak usah, ambil saja itu uangnya, sampai dikasih kembali kue. Itu memang betul-betul saya pengalaman perasaan untuk pelajaran. Tapi justru dari itu saya mau terus saya harus pasti belajar. Bisa. Kenapa sih tidak bisa belajar? Akhirnya pertama saya jadi bolu saya itu saya itu kayak coklat gitu. Jadi betul-betul luar biasa, sangat senang waktu itu. Nah, kesini waktu saya sudah menikah, saya sudah berumah tangga, alhamdulillah suami saya juga mendukung karena dia lebih suka saya di rumah daripada saya harus kerja di luar. Karena waktu itu saya ini diberikan kepercayaan, dia juga sudah belikan saya segala keperluan saya tentang baking, saya malah tambah semangat lagi ke situ. Nah, itu Cime itu nama saya. Iya. Tadinya waktu tahun 2000 saya sudah punya keluarga itu 2000 saya nikah itu 2001 itu saya masih buat saja, masih dari rumah ke rumah, belum terpikirkan nama ini. Cuman orang pesan yang penting ada kayak gitu ya. Belum ada namanya. Tanpa nama. Iya, nanti 2015 itu 2014 saya sudah mulai. Dia lamanya Kak. Lama baru menentukan nama. Karena baru kepikiran. Dulu itu kasih aja, nggak pernah branding begini. Ada nama karena zaman dulu sekali. Nah, waktu itu pas waktu saya mulai kepikiran, bagus ya kalau saya patenkan namanya gitu. Itu namanya pertama Cime Cake. Cime Cake. Cime Cake saya. Pertama saya pakai nama anak saya, yang kedua itu perempuan, Rania Cake. Tapi kepikiran kurang bagus ya kalau pakai nama anak saya, kayak kebetulan kan banyak nama anak-anak kayak nama yang samaan gitu kan. Nanti anak-anak juga kasihan namanya kok melekat di nama kue. Gitu. Jadi kayak nggak enak ya. Akhirnya saya pakai nama saya sendiri, Cime Cake gitu. Nah, di sini saya pakai lama terus di mana-mana saya pakai Cime Cake. Berikutnya saya sudah pindah ke Makassar, ke sini sama keluarga, pas suami kan tugas di sini, jadi saya pindah bawa anak-anak ke sini lagi, ketemu lagi sama orang-orang Makassar, teman lagi semua, sama itu tetap saya pakai Cime Cake gitu. Nanti waktu tahun kemarin saya mau legalkan nama Cime Cake ini, ternyata itu sudah ada yang menggunakan. Padahal itu nama saya kan. Iya. Saya itu sempat sedih, sempat drop juga, mana ya. Tapi saya sudah ke Kemenhome waktu itu kan. Nah, itu sudah diperlihatkan, ini ada, ini rawan katanya. Ini, tapi namanya bukan langsung Cimis gitu. Cimis. Tapi itu sama, dia cake juga. Pasti akan ditolak, dan kalau akan ditolak ini lagi ajukan lagi, itu lama, bertahun-tahun. Daripada bertahun-tahun ditolak, lebih baik ganti aja. Galau lagi, pikir lagi. Ya, gitu. Nah, suami saya bilang, gimana kalau kasih Cime Time gitu. Kok Cime Time kayak good time? Good time. Iya, gitu. Iya, karena kan waktumu gitu, waktu untuk baking. Nah, terus dia bilang waktunya kalau Cime mau baking. Kalau orang makan kue untuknya mengingat ini Cime Time gitu, ada waktunya itu. Terus kalau mau kemana-mana untuk pas lagi healing atau apa, dengan Cime Time, dengan waktumu. Iya. Suami, bagus juga ya. Nah, akhirnya alhamdulillah saya ajukan lagi legalitasnya, alhamdulillah disetujui. Masya Allah. Jadi Cime Time. Oke. Nah, kalau Cime Time sendiri ini produk apa aja yang ditawarkan dari Cime Time? Nah, saya dulu pertama itu banyak kue kan yang saya pelajari betul-betul. Iya. Dari pertama itu kue kayak kue basah, kue sos, kue lapis gitu ya. Terus lama-lama saya belajar bolu, cake. Tapi itu pun waktu cake pertama saya belajar itu saja. Ternyata kesini saya lihat itu di internet itu
beda ya, kalau cake, bolu itu beda. Oh beda? Iya. Dia saya kira sama Jika. Tidak, Apa yang membedakan itu memang? Kalau bolu itu dia lebih lembut. Oh lebih lembut. Soft iya, gitu, iya. Soft cake gitu. Iya. Kalau kayak cake dia tuh lebih padat. Oh. Gitu. Beda lagi sama brownies. Brownies beda lagi, kok kira sama semua Ji. Kalau brownies itu kayak dia kan dari. Bukan cake itu? Bukan, itu brownies dari cake yang bantet. Awal mulanya brownies itu cake yang bantet. Iya gitu. iya. Akhirnya jadi makanya browniesnya nggak pernah ada brownies yang tinggi enggak. Cuman yang padat. Kayak padat. Itu namanya memang brownies karena cake yang padat, yang bantet dulu istilahnya kalau orang. Iya. Akhirnya saya belajar, jadi ada cake, ada bolu. Bolu saya banyak yang bolu marmer. Itu pun lama saya pelajari. Saya try and errornya banyak karena sudah ini bagus ya, ternyata wah kurang ya, ternyata dapat lagi, oh ini coba lagi, terus masukkan lagi, ambil lagi dari resep yang satu ke resep yang lain, dicampurkan, kira-kira bisa nggak ya? Oh bisa. Pokoknya errornya banyak lah kalau ditanyain. Apalagi cake, kalau bolu cake itu nggak bisa salah loh. Nggak boleh. Iya, pas langsung bantet. Nggak jadi. Kalau bolu kan dia agak soft kan. Jadi kita harus pakai putih telur sama kuning telurnya dipisahkan. Oh iya. Kalau cake kan masuk aja sekalian, di mixer sekalian sama. Kalau itu tidak, beda lagi sama ini. Bluder, kalau bluder itu dia sejenis cake roti. Oh karena bluder kan dia pakai vermifan. Iya, vermifan. Kalau orang saya bilang, orang mana bilang brudel ya. Kalau di sini bluder. Iya. Kalau di sini ibuku sih selalu bikin bluder. Iya, dia pakai vermifan. Iya, vermifan selalu jadi digunakan. Kan dia harus mengembang, tapi dia ada cake-nya gitu. Bukan kayak roti saja. Dia bingung, ku bilang cake itu kayak gimana? Ku pikir itu cake itu semua sama Jika. Ternyata beda. Beda. Oh, oke. Ngerti saya. Kayak kalau misalkan kayak bolu marmer, ada yang soft itu kan, ada Japanese juga itu yang lembut, itu sejenis bolu juga. Oh jadi dia agak lembut. Kalau cake itu memang dia lebih sedikit padat, tapi tidak padat kayak brownies. Iya, oke. Jadi terus ada roti. Nah itu lagi waktu COVID, itu lagi tantangan. Kebetulan kan lagi viral tuh. Korean garlic ya. Iya benar Korean garlic. Nah waktu Korean garlic itu banyak yang jual, tapi itu kemahalan. Mahal ya. 50.000. Saya tuh pengen beli tapi maksudnya bukan pengen makan apa, cuman pengen tahu apa. Penasaran, sih? Kenapa bisa mahal gitu? Apa sih yang bikin mahal? Ini roti kok mahal sekali gitu. Jadi saya beli, saya usahakan saya dapat beli satu. Nah, waktu itu COVID kan susah carinya, dapatnya satu roti. Saya bilang, oh ini tuh di dalamnya cuma cream cheese gitu. Oh ini tuh kenapa dibilang garlic? Oh ini luarnya ditaruh bawang putih gitu. Akhirnya saya cari di internet, karena kan banyak sekarang di internet berseliweran semua. Nah saya cari, saya dapat ininya resepnya. Tapi saya coba, ternyata itu gagal lagi, tidak sama lagi. Coba lagi satu kali, akhirnya dicampur-campur lah, dapatlah saya. Nah, terus kenapa dia mahal? Karena cream cheese-nya itu mahal. Mahal ya cream cheese. Iya, dia sampai 350.000 itu cuman 250 gram. Nah itu pantas mahal. Nah bagaimana saya bisa ekonomis? Saya pikir bagaimana saya bisa ekonomis? Saya belajar lagi bikin cream cheese. Astaga. Supaya betul. Ya dapat lagi. Akhirnya alhamdulillah saya dapat lagi. Jadi kita dapat cream cheese. Iya, dapat cream cheese. Masya Allah. Ini buat sendiri. Dan alhamdulillah sampai sekarang orang-orang tuh suka. Akhirnya saya jualnya bisa, dari kemarin orang jual 50, saya bisa jual 10.000. Wih. Ya, karena kan cuman modal roti sama cream cheese yang homemade aja. Kalau kayak bawang putih apa semua kan, ya kayak bawang putih kan bukan bawang putih sudah sekilo dipakai kan, cuman paling 4 siung lah. Berarti itu yang bikin mahal ya, yang kalau kita beli langsung, kalau nggak buat sendiri. Dan itu kan memang betul-betul otodidak. Betul saya tidak ini. Terus karena saya juga termotivasi untuk buat itu setelah saya punya anak-anak, suami, saya pikir saya mau mereka itu makan
hasil saya, Ya. tidak jajan gitu. Masya Jadi Allah. anak-anak itu kadang-kadang, mah buat ini, kalau suka lihat yang mah mama bisa buat ini ya gitu. Bisa mah bisa itu, akhirnya kadang-kadang belum bisa, cuman karena mau anak-anak sukses, oh bisa, mama bisa ini, nanti coba mama coba Ada usaha. gitu. Ya, ternyata bisa. Dan sekarang mereka tuh kalau mau makan, ada makan di luar atau di mana, misalnya enakan mama punya ya. Iya dong, Mak. Saya bilang, pas cerita tadi mama kakak tadi makan di sana, mama tadi dia Tapi makan lebih ini. enak kan buatannya mama. Enak, lebih enak katanya. Oh alhamdulillah. Masya Allah. Kepuasan ya. Puas ya, ya. Alhamdulillah saya bisa melayani anak-anak saya, bisa jadi ibu. Bisa Masya Allah. Terus yang kedua, saya lebih ke safety untuk kesehatan mereka kan. Iya betul. Kalau mereka terlalu jajan keluar, iya belum pengawetnya. Iya itu pengawetnya, itu kan saya bisa lihat ini nggak bisa dimakan, ini halalnya seperti apa. Iya gitu. betul. Dan untuk suami saya juga kan untuk kesehatan, iya. itu orang tua saya juga biasa kan nggak bisa terlalu banyak makan ini ya ma gitu. Iya. Jadi saya suka ini untuk mereka, kembalinya untuk keluarga saya. Betul. Gitu. Jadi itu termotivasi di samping saya ingin belajar sendiri, ingin memperlihatkan saya bisa tanpa kursus, tapi itu tujuan utama itu saya ingin keluarga saya kembali ke keluarga saya gitu. Betul, ini untuk kesehatan keluarga ya. Oke, udah terjawab lah ini apa yang membuat memilih belajar ya. Nah itu sejak kapan Kak Cime memulai belajar sendiri? Itu dari tahun 98 ya? 98 akhir itu saya sudah mulai belajar dari tante saya. Terus tante saya yang ada satu lagi tante yang bisa belajar itu saya ikuti lagi. Walaupun saya jadi istilahnya itu jadi pembantu gak apa-apa, yang penting saya dapat ilmunya gitu. Alhamdulillah bisa dapat, karena cuma tante kan, jadi ini bisa nggak bisa ini. Lama-lama saya sudah terima orderan untuk malam lebaran gitu, cake besar gitu untuk lebaran. Lama-lama berikutnya saya sudah bisa buat kue kering. Kue kering. Jadi ini dalam bidang ini ya dalam bidang kulineran memang. Kuliner ya semua. Oke, semuanya otodidak. Saya itu ada bolu, kue, brownies, ada roti, terus kue basah, kue kering pun bisa. Nah seperti yang di siaran langsung kita ini kan ada tergambar, kan kita ini siaran langsung di ini kan Facebook sama YouTube nih. Nah ini produknya kakak kan produk apa namanya itu kak? Ini brownies Faji. Brownies Faji. Iya, ini juga belajar. Kenapa harus bilang Faji? Itu Faji apa? Faji itu kayak dia kayak legit dan legit. Bahasa apa itu Faji kak? Bahasa apa ya Faji itu? Memang bahasa kulineran memang ya. Itu kita tidak mengerti atau apa ya? Oh itu iya. Nah, terus itu Faji dia harus mengkilat. Iya di sini ada. Dia harus. Dia mengkilat ya kak ya, benar. Tidak seperti maksudnya brownies yang biasa. Nah itu cara buatnya juga beda. Itu berapa kali juga try and error. Kenapa tidak jadi mengkilat ya? Kenapa? Jadi ulang lagi. Oh ternyata gulanya harus begini, gulanya harus di blender. Terus harus pakai gula halus. Terus beli lagi gula halus. Ternyata tidak mengkilat juga. Belajar lagi. Oh ternyata harus gula yang caster, yang gula pasir gitu. Harus di blender. Harus di blender. Ternyata tidak mengkilat lagi gitu. Banyak, akhirnya alhamdulillah jadilah. Memang butuh pengorbanan kayaknya Kak Di kalau mau belajar sendiri. Kenapa kita tidak mau belajar harus kursus di luar begitu? Pertama waktu itu jujur ya, pertama waktu itu kan memang mahal. Mahal ya. Maksudnya terus waktu daripada saya tunggu uang saya harus ada dulu. Iya. Kapan saya mulai gitu. Ya sudah. Kalau begitu saya mulai saja. Dan betul. Sekarang setelah ada sekarang ini, saya malah keenakan belajar sendiri. Iya, kasih kan udah terbiasa begitu kak. Saya kan pernah ditanya suami, nggak mau kursus gitu. Atau belajar aja, mau kesana berapa bulan? Malas. Maksudnya waktunya. Terus ini kalau saya kursus itu mending saya sudah pakai untuk baking gitu. Saya sudah bisa menghasilkan jualan berapa puluh ribu berapa uang untuk daripada saya lama-lama di sana kan di kursus. Terus yang kedua apa sih yang mau di kursus? Saya sudah cari-cari, ternyata
cara buat ini saya sudah tahu. Oh, berarti kita mau cari yang memang yang ada ciri khasnya gitulah, kayak yang mungkin oke lah kalau kita mau kursus itu di luar kursus, tapi kalau begitu-begitu saja sama Ji. Mending kita cari yang mana yang lebih ada keunikan gitu loh. Gitu. Nah ini kan apa tadi brownies Faji. Nah itu biasanya kalau kakak sendiri biasa kisarannya berapa kalau di kita jual biasanya? Kalau dia yang ukuran, karena saya kan premium, biasa saya tawarkan ke customer mau yang premium atau yang dicampur gitu, atau yang memang ekonomis gitu. Macam-macam ya Kak. Kalau yang ini apa ini? Ini premium. Premium. Jadi saya menggunakan butter. Asli 100% butter. Berarti bahan-bahan premium semua. Premium semua. Jadi karena brownies itu kan kuncinya itu di butter kan. Nah, jadi saya menggunakan butter. Gitu. Iya Kak. Terus kalau dia mau campur gitu, jadi saya campur lagi margarin lah atau butter yang lebih di bawah. Atau terus yang mau ekonomis, saya nggak pakai butter sama sekali. Tergantung customer dan tergantung saya lihat juga saya jual di mana gitu. Misalnya saya ikut event kayak event yang besar kayak event itu, ya saya sih jual yang premium. Yang premium. Tapi kalau misalnya saya cuma ikut kayak Ramadan gitu kan, orang kan mau event Ramadan kue aja gitu, yang penting jangan terlalu mahal. Orang Ramadan sekarang kan harus pikir bukan cuma kue kan yang harus dibutuhkan. Jadi saya jualnya yang ekonomis. Tapi enak, alhamdulillah enak dia. Dan ukuran yang sama? Sama. Jadi kalau premium biasanya harganya tuh yang 25 kali 25 itu dia sampai 150. Nah, kalau yang ekonomis? Ekonomis dia 100. Terus apa lagi setelah ekonomis bawa? Yang campur itu dia 100. Yang campur. Di ekonomis dia 75. Gitu. Seperti itu. Karena kan bedanya saya itu cuma beda di butter aja. Kalau yang lain-lain kayak telur sama aja, gula kan sama aja gitu. Terus saya menggunakan juga coklat yang memang coklat yang bagus. Itu kalau premium kan? Tapi kalau yang ekonomis ada juga yang karena kan begini ya, kadang-kadang saya tidak puas. Loh, kok nggak enak ya? Loh, kok dia beli kasihan nggak enak. Walaupun ekonomis, biar aja deh. Yang penting butternya, yang penting margarinnya nah sudah masuklah ini. Walaupun dia gunakan saja coklat. Jadi tidak sepenuhnya saya harus dia kan cuma beli yang murah, kasih aja yang murah. Tidak, hati juga ya. Saya juga itu tidak bisa. Iya Kak. Kadang-kadang ada yang pesan gitu. Kadang-kadang saya sendiri nombok gitu. Karena kepuasan itu kan. Pelanggan puas kita juga senang gitu. Kadang-kadang loh, kok ini nggak ini ya, HP ini nombok kali ya, tapi nggak apa-apa, yang penting mereka senang. Gitu. Jadi karena nggak bisa saya, makanya kadang-kadang suami atau keluarga suka bilang, atau ada teman bilang, kamu tuh buat kue masuk ya harganya gitu. Iya, masalahnya bukan cuma saya yang puas, maksudnya saya suka orang lain merasakan gitu, biar enak gitu. Jadi sampai sekarang saya jual itu walaupun untungnya sedikit, tapi alhamdulillah ada aja yang mau, pokoknya dalam ini ada yang pesan. Yang penting untungnya sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk gitu, APP-nya masuk gitu. Terus kalau yang tokonya usahanya kakak ada? Itu nggak ada, karena begini. Berarti ini standby di rumah. Nah, kalau di media sosial sendiri, apakah memang ada peran dari media sosial ini Kak untuk mempromosikan juga produk-produknya Kakak? Ada, saya di IG. Nama IG-nya apa tuh Kak? Cime Time Cake. Ya sama ya, Cime Time Cake itu nama IG-nya. Terus kalau di media sosial lain? Saya tidak gunakan Facebook karena kadang-kadang Facebook kan terlalu rawan ya, saya takut. Akhir-akhir ini kan pernah saya itu di Facebook sampai saya tutup, ada yang pesan kue ulang tahun. Nah itu saya sudah buat, tapi ternyata dia tidak ambil. Gitu. Ada juga yang datang ambil, Bu, saya mau ambil kue ulang tahun yang mana? Saya tidak pesan, tidak buat. Tadi saya chatki, belum. Ternyata dia akun saya dihack gitu. Ya Allah. Bu, saya sudah panjar gitu. Sudah panjar. Berapa kita panjar? Itu kan saya takut nama brand saya rusak. Betul.
saya pikir-pikir kalau Facebook jangan. Berarti ada yang memang dia bilang orang di sini pas showbiz. Iya. Gitu, akhirnya merusak namanya brandnya kita kan. Kak. Saya di IG saja, terus TikTok juga, tapi TikTok ada. Cuman aneka kue. Aneka kue. Yeah. Oh, aneka kue. Banyak loh aneka kue. Itu kenapa enggak ganti Cimetime aja, Cimetime cake? Karena saya mau ganti karena ini kan saya jadi ininya. Jadi kita yang ini semua saya ya. Belanja sendiri. Saya buat sendiri. Buat sendiri, tidak ada yang bantu. Tidak ada. Oh, jadi pengerjaannya sendiri. Ya, terus saya Masya Allah. hitung sendiri, saya promosi sendiri, kreatif. Saya bikin iklannya sendiri sampai bingung semua. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa tangani semua kayak TikTok gitu kan, butuh waktu. Sedangkan ini saya harus kerja. Jadi cuman itu pun IG saya foto-foto aja, nanti aja deh buat nanti aja di posting. Yang penting ada fotonya. Iya, Saya tunda-tunda akhirnya biasa itu sampai berbulan-bulan. Iya, sampai berbulan-bulan saya nggak bisa ini, lama-lama full HP saya. Iya. Ini saja belum diposting. Seperti itu memang biasa Kak. Saya nggak bisa. Jadi karena memang saya cuman alhamdulillah waktu saya sudah kesini, saya sudah ikut beberapa pelatihan di inkubator ya, UMKM yang dinas koperasi kota. Di situ saya sudah lebih bagus karena namanya UMKM naik kelas katanya istilahnya. Betul Kak. Nah di situ saya ikut banyak pelatihan, terus saya dikasih tahu cara menghitung HPP, cara membuat ini saja semua saya dapat dari ilmunya dari UMKM inkubator. Saya cara membuat brandnya, cara membuat bagaimana saya mempromosikan. Kan begini, saya pikir ada teman saya namanya, saya tidak pernah lupa, namanya Ibu Herliani. Terus bilang, Bun, kenapa sih kita tidak mau ikut? Kita mau cuman kerja begitu terus, maksudnya cuma dari ini. Coba ikut UMKM. Hanya saya dikirim link inkubator dan mulailah dari situ saya masuk inkubator. Nah di situ saya diarahkan semua cara saya menghitung HPP, saya membuat brand, saya mengelola waktu saya, itu semua ada. Dan pertama sih saya lama-lama sih benar juga ya yang dibilang, benar juga ya. Terus saya sempat ikut berapa event dari inkubator, ada pelatihan apa di hotel begitu, saya diikutkan juga karena memang kan targetnya mereka kan para UMKM harus naik kelas. Betul. Nah alhamdulillah setelah dari situ saya dapat teman yang dari UMKM inkubator, dikasih masuklah saya ke Pak Rido. Rido Challenge. Saya masuk di Apindo yang event untuk Ramadan. Itu saya masuk di grupnya Pak Rido. Dan dari Pak Rido lagi saya bisa ketemu ibu, ketemu kakak di sini ya. Yang tawarkan saya ke sini. Pak Rido tanya kalau mau, saya mau. Akhirnya sampailah ke sini saya. Ketemulah kita di Pro 4 ya. Pro 4. Oke, seperti itu. Jadi ada juga peran juga dari Rido Challenge gitu ya, Kak ya, pastinya. Oke. Dan pernah merasa ingin menyerah dalam pembuatan atau dalam membangun usaha ini, Kak? Banyak kali. Bagaimana caranya bisa bangkit lagi, Kak? Pokoknya apalagi karena saya kerja sendiri ya. Saya punya anak dulu tuh 3. Sekarang alhamdulillah sudah besar-besar ya. Si kakak alhamdulillah sudah kerja, yang Masya sudah Allah. besar, yang sudah pada kuliah. Jadi itu waktu saya buat itu, yang kakak itu masih kecil. Saya nggak punya orang bantu gitu. Jadi saya duduk dia di atas meja. Itu dia jatuh dari meja gara-gara saya lagi oles-oles. Terus dia sakit. Di situ pertama sekali saya itu langsung sudahlah, kayaknya saya tidak bisa, karena bagaimana saya harus utamakan ini anak saya gitu. Alhamdulillah orang tua saya sama suami tetap mendukung si kakaknya sembuh. Tapi karena memang sudah ada keinginan ya, baking, ada hobi saya fishing. Ternyata itu hobi saya, bukan mau kerja di belakang komputer. Ternyata saya memang ini gitu. Saya tetap
bangkit lagi, belajar lagi. Itu yang membuat kita semangat lagi bangkit. Terus yang pas waktu memang betul-betul saya terpuruk itu bapak saya meninggal. Itu lagi jatuh, tapi saya mau buktikan sama ini saya tetap bisa gitu. Bisa, maksudnya saya bisa membuktikan sama orang-orang walaupun tanpa kursus saya bisa jadi maju, bisa ini. Berapa kali pokoknya waktu saya kecapean sekali, kadang-kadang itu aduh sudah deh, pokoknya terakhir ini deh kamu itu hari pada susah, kompor satu rusak, yang satu masih menyala, satu rusak. Terus alat-alat saya itu pada bocor, kenapa ya, kayak ada cobaan sekali kayak gitu. Tapi sudah, bismillah aja, tetap saya jalankan, tetap walaupun kita jalankan. Alhamdulillah saya lewati satu persatu, aja saya bisa lah. Dan sekarang pun saya berdiri waktu ini saya ingat, ternyata tidak maksudnya Allah itu saya harus sampai ke sini ya, supaya saya lewati ini. Jadi rencana Allah itu baik sekali supaya saya bisa gampang. Kalau misalkan sudah melalui dapat lagi masalah seperti itu gampang, nanti ini lagi gampang. Jadi memang ini kita ditakdirkan kayaknya memang bisnis kuliner, karena kalau didengar ini ceritanya kita ini kayak seolah-olah memang semangat terus maju terus pantang mundur sampai harus bisa menemukan yang pas rasanya, pas jadinya, hasilnya kayak gimana dan mencoba yang produk baru lagi seperti itu ya Kak ya. Luar biasa memang. Bagi dulu tipsnya nih Kak, bagi orang ingin memulai belajar sendiri tetapi masih ragu. Saya saran sih mulai saja. Kalau mau menunggu itu kapan? Iya. Daripada kita menunggu terus harus ada uang dulu. Harus belajar dulu, harus kursus dulu lah. Pokoknya Bismillah saja Kak ya. Bismillah, insya Allah. Jangan menunggu ada gitu. Jangan menunggu bahwa nunggu uang baru kita adakan begini. Yang ada mau saja bahannya Kak. Kita adakan, kita jadikan ini uang, bukan uang yang jadikan kita seperti ini. Prinsipnya gitu. Seperti itu. Jadi misalnya ini apa ya, kita jadikan dia uang. Bagaimana caranya kita belajar sendiri, kan kita punya ditakdirkan ada otak, ada apa, bisa belajar sendiri. Sekarang lebih gampang. Dulu saya betul-betul susah karena saya tidak punya sosial media, saya tidak punya HP. Sekarang di mana-mana kan sudah gampang aksesnya internet. Kenapa sih tidak mulai saja? Walaupun coba-coba, siapa tahu dari coba-coba itu bisa ini. Nanti kalau sudah ada rezeki, kalau kita mau kursus bismillah, silahkan, lebih baik lagi supaya tidak di tempat kayak gitu. Tidak jalan di tempat gitu ya Kak ya. Oke, jadi menurut Kakak sendiri, apakah siapapun bisa berhasil belajar secara otodidak atau bagaimana itu Kak? Bisa, siapapun bisa. Pertama, kenapa itu? Harus niatnya. Terus yang kedua, jangan gengsi kalau gagal. Ya kalau ada orang sudah gagal, tapi karena ini, karena enggak perlu gengsi. Kita harus akui ini gagal. Kenapa ya ini gagal? Terus apalagi kalau misalnya yang paling susah itu kalau misalnya kita sudah buat pesanan gitu, terus gagal. Aduh, bagaimana saya mau akui ke customer saya kalau ini gagal? Terus saya tidak punya bahan lain, gimana? Itu yang paling berat. Berat ya Kak? Harus jujur. Terus saya bilang, Bu, maaf ya, ini sebenarnya agak bantet, ada ini kuenya agak rusak. Tapi kalau memang Ibu mau saya kembalikan uangnya nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah customernya bilang, tapi rasa enak, enak. Cuman tampilannya itu kurang cantik gitu. Nggak apa-apa. Alhamdulillah selama ini saya dapatkan customer yang baik-baik, yang tidak pernah menolak. Cuman waktu dulu aja sih saya pernah di kayak gitu. Alhamdulillah sekarang nggak ada lagi. Alhamdulillah. Oke Kak, nah ini selain Instagram, TikTok dan lain sebagainya ya, yang berperan pastinya juga. Nah ini nomor kontaknya mungkin yang bisa dihubungi jika ada yang penasaran dengan Cimet Time Cake ini, punya acara mungkin atau apa. Nah bisa hubungi nomor kontaknya berapa Kak?
nomor kontak saya itu di WA. Paling banyak tuh orang kontak di WA sama IG. Itu nomor kontaknya 0823 2426 2488. Bisa diulang Kak? 0823 2426 2488. Oke deh. Baik, kalau begitu apa harapan Tak dan target Tak ini ke depan setelah berhasil belajar secara otodidak, Kak? Saya karena sekarang ini saya belum punya toko, saya masih di rumah. Karena saya masih dibilang membangun ya. Iya. Masih banyak yang saya inginkan, saya harapkan. Saya mau punya toko kecil. Iya. Toko walaupun itu hanya di teras rumah saya, tapi minimal saya sudah membuktikan kalau ini saya ada, ya Cimetime ada tokonya, saya bisa buat kue-kue saya sendiri. Terus kedepannya saya bisa punya banyak karyawan, saya tinggal bisa ini ya buat ini ya. Iya. Kayak saya jadi bosnya gitu ya, jadi ownernya. Ini kan saya owner sendiri gitu. Iya. Cantiknya nih kulit kue-kue tak kayak di layar. Masya Allah. Iya, keren ternyata ya Kak ya. Baik, kalau begitu Kak, sebagai penutup apa yang ingin kita sampaikan terkait dengan pembahasan kita, silakan Kak. Sebentar ya. Iya, kayaknya harus lihat catatan dulu. Iya, karena sebenarnya banyak harapan. Banyak ya, setidaknya harapannya ini bisa apa gitu loh. Saya punya harapan kepada ibu-ibu yang kedepannya yang seperti saya yang tidak bisa belajar kursus, mulailah untuk belajar sendiri, carilah ilmu. Nah sekarang kan sudah banyak target apa yang bisa dilihat, misalnya kita suka save apa gitu di IG banyak, itu cobalah. Terus bahan-bahan sudah juga gampang. Jadi saya ingin harapan ibu-ibu yang seperti saya atau anak-anak muda di sana yang mau di fashion kuliner, cobalah, jangan menunggu lagi, silahkan mencoba. Terus saya punya harapan untuk bisa punya toko kecil di Makassar, ya, toko kuliner Cimetime Cake atau toko roti lah, minimal seperti itu. Oke, baik. Kak Cime, kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan. Menarik sekali pembahasan Tak ini. Iya, kayaknya panjang sekali nih curhat. Jadi curhat kayaknya nih. Curhat dan cerita indah. Iya, Memang luar biasa ini. Oke, dan semoga makin sukses selalu Cimetime Cake-nya ini Kak ke depannya. Dan apa yang diharapkan semoga bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu sukses selalu. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Tak kembali Kak Cime. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.